banyak banget yang kemudian itu terjadi sebuah gelombang hijrah luar biasa. Ya, meskipun begitu kita tetap harus support ya, tetap support dan kemudian kita harus paham, mengambil peran juga untuk mengingatkan saudari-saudari kita. Kalau toh memang itu mereka ada yang sudah pakai jilbab atau yang belum gitu ya, kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang pakai jilbab tapi masih menonjol semua gitu ya, seperti gambar ini. Nah, ini juga PR banget untuk kita sebagai saudarinya mengingatkan gitu ya. Karena saya sendiri ya kalau ada saudari kenal nggak kenal ya, maksudnya seorang muslimah yang ternyata ya tadi ya mengalami sesuatu yang tidak baik gitu ya, artinya dia melakukan maksiat dan kemudian viral dan sebagainya, itu saya sakit gitu sebagai seorang muslimah gitu, karena ya itu saudari saya gitu ya. Nah maka apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan kayak gitu kan ya, yang harusnya kita ikut doakan gitu, artinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Jadi harusnya ketika ada muslim yang lain itu tersakiti, kita harus ngerasa gitu ya. Meskipun toh ada faktor eksternal atau lebih kepada ya dia memang melakukan sebuah kesalahan, tapi kita tetap harus doakan dan kita harus bisa merasa apa ya, kita harus support gitu ya. Harus saling support gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya semoga teman-teman semuanya yang sudah berhijrah pakai jilbab bisa lebih aware atau merasakan ya bahwa pakai jilbab itu adalah sebuah kenikmatan, terus adalah sebuah spesial gitu ya, sesuatu yang itu dianggap sama Allah itu spesial. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat kita sumuk dan lain sebagainya, tidak. Malah pakai jilbab itu membuat kita terlindungi, gitu ya. Gitu. Kemudian, ya kita juga, sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai seorang muslim, pastikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berkata baik ya, berkata baik atau diam. Nah, saya ingin sedikit menanggapi sebuah baru-baru berita ini. Beberapa hari lalu kan ada berita tentang bagaimana netizen Indonesia itu komen gitu ya, atau dianggap sangat tidak sopan. Mohon maaf ya kalau yang di IG live agak rame karena tidak pakai headset. Oke, jadi bagaimana sih kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai seorang warga negara itu dinilai tidak sopan sebagai netizen gitu ya. Dan kita di peringkat yang bawah sekali. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya. Padahal kalau kita muslim ya, sudah disampaikan sama Rasulullah ya, berkatalah yang baik atau diam gitu ya. Pun kalau nggak berkata dengan langsung, tetapi komentar, tulisan tangan, ya tetap saja gitu ya. Bagaimana agar kita menulis status itu hati-hati, benar-benar dipikirkan apa kira-kira yang disampaikan itu menyakiti atau tidak. Apakah ketika kita menuliskan status gitu ya atau komen itu membuat orang yang membacanya itu ngerasa sakit hati nggak gitu? Karena khawatirnya kita ngerasanya ini tuh biasa aja nih tulisanku, tapi ternyata apa yang ditangkap oleh orang di sana tidak gitu. Karena bahasa tulisan itu pasti berbeda banget gitu ya dengan bahasa lugas, bahasa langsung. Jadi mungkin bisa ada pelatihan khusus ya, kita pelatihan khusus menulis komentar yang baik atau berbahasa yang baik dengan tulisan gitu. Karena memang ternyata ini sangat penting banget gitu di era hari ini. Sangat sedih banget ya, masa Indonesia dianggap tidak sopan gitu. Padahal kita kan termasuk orang-orang yang menjunjung tinggi nilai norma sosial dan norma kesopanan itu sangat kita junjung tinggi gitu lah. Tapi kok malah dianggap tidak sopan. Jadi ini ada PR yang kemudian juga kita sebagai anak-anak muda gitu ya, ini PR banget buat kita untuk bagaimana sih kaum-kaum milenial ini yang kemudian itu aktif banget gadgetan, aktif di dunia digital itu masih bisa komen dengan sopan santun kayak gitu ya. Gitu. Dan untuk sebagai seorang muslimah juga ya, maupun seorang muslim ya, ini nggak cuma muslimah karena muslim-muslimah sama aja ya. Pun kita hati-hati banget untuk ngomong ya. Untuk masalah omongan tadi itu ya. Pertama, janganlah sampai kita itu mengatakan sesuatu yang kita tidak lakukan. Dan kemudian juga jangan ngomongin orang lain. Nah, kan kayak
seolah-olah itu sesuatu yang sangat apa ya, biasa ya kita lakukan ya. Ngomongin orang ketika dia nggak ada gitu ya. Awalnya, gimana ya kabarnya si A gitu. Oh baik, orang lain gini, oh udah nikah dan sebagainya. Tapi kok lanjut sampai oh biyen lo, dulu lo dia pernah kayak gini. Nah akhirnya keluar aib, keluar aib, keluar aib. Nah itu tuh kayak seringkali kita tuh kayak lost gitu ya, mudah banget. Itu terjadi ternyata tidak hanya perempuan, pun bapak-bapak ya, mas-mas ini kalau ngumpul tetap aja tuh ada, atau gosipin politik. Kalau bapak-bapak lebih banyak gosipin politik ya, ya sama aja lah ya, tapi hati-hati. Artinya masalah menggibah ini memang kita benar-benar kita sama-sama ya belajar untuk agar tidak keceplosan gitu ya. Kalau toh saudara kita gitu yang sedang ngobrol ini ngajakin duluan ya kita berusaha untuk belokkan arah pembicaraan untuk lebih baik kita ngomongin diri kita sendiri gitu daripada ngomongin orang lain gitu ya. Dan juga kita perlu untuk menjadi orang-orang yang jujur karena memang ya ini masalah integritas ya. Coba deh kita lihat ya, ada banyak sekali orang-orang di luar sana, politisi misalnya ya, yang dianggap yang tidak dipercaya gitu. Bahkan di riset itu politisi sangat tidak dipercaya. Terus juga marketing sangat tidak dipercaya. Nah, kalau mereka itu nggak jujur ya pasti tidak dipercaya gitu. Tapi kalau kita itu mengatakan itu dengan jujur, maksudnya sebagai politisi yang memang bertanggung jawab dan memang sesuai apa yang disampaikan dan itu dilakukan ya kita jaga itu karena sekalinya orang itu kecentok ya atau kita tidak jujur misalnya maka orang itu tidak akan bisa mengembalikan rasa itu lagi gitu. Itu memang sudah menjadi hal yang sangat fitrah gitu ya. Kalau misalnya sekalipun kita itu tidak jujur maka orang tidak akan percaya lagi meskipun kita setelah itu jujur sekali gitu ya. Semoga kita dijaga untuk selalu berkata jujur. Nah, sebagai seorang muslimah kita punya anatomi khusus ya. Jadi anatomi khusus ini di sini kita perlu untuk kemudian menjaga pandangan. Ya sebenarnya ini juga bukan hanya muslimah ya. Sebagai seorang muslimah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan juga sama ya. Kalau mata ya harus jaga pandangannya gitu ya. Kemudian otak itu ya nggak usah mikir macam-macam gitu ya. Maksudnya berpikiran selalu positif, sesuatu yang baik gitu ya. Mulutnya itu nggak ngomong sesuatu yang sia-sia atau kasar bahkan atau sesuatu yang tidak baik tadi yang tidak bermanfaat. Tangannya juga nggak kayak suka mukul atau seperti apa. Kemudian kaki ya kita jaga untuk selalu berada dalam jalan kebaikan dan perut nih ya terutama perut apalagi hari ini kan kita makan itu kan kayak udah jadi habit juga ya, maksudnya jadi lifestyle kemana-mana makan di foto kayak atau di share dan sebagainya gitu ya. Tapi perhatikan agar makanan yang kita makan ini tidak dalam kondisi yang syubhat dan apalagi haram. Karena ini sangat berhubungan banget gitu ya. Karena masalah tadi ya kita ngomongin love yourself ya kita harus menjaga diri kita gitu ya. Tidak hanya dari sesuatu itu sifatnya yang tidak terlihat gitu ya. Maksudnya dari hal-hal yang negatif di luar sana, tapi juga sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu juga kita harus perhatikan. Harus halal dan thayyib itu udah pasti. Harus sesuatu yang itu baik kayak gitu ya. Karena itu sangat berefek sekali dengan bagaimana kita kemudian melakukan sesuatu atau kita beramal itu bagaimana pasti ngefek gitu ya. Jadi perhatikan ini. Nah, kemudian juga ya perbanyak lingkungan positif. Nah, di era hari ini, di era yang sangat terbuka, yang di mana-mana itu banyak teman gitu ya, kita bisa banyak dapat komunitas-komunitas itu. Pastikan kita itu memiliki banyak teman-teman yang kemudian selalu mengingatkan kita pada akhirat gitu. Karena orang-orang yang kemudian selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, sahabat-sahabat yang mengingatkan pada akhirat itu akan membuat kita lebih terjaga ya, terutama. Saya dapat cerita nih ya, ketika baru dari Bandung kemarin itu dapat cerita nih dari saudara gitu ya, saudara di sana yang kemudian punya teman sesama orang pondokan gitu ya, dari pondok pesantren, yang sama-sama dari pondok pesantren, dan yang dulu itu benar-benar yang kayak, oh dia nanti akan jadi seorang dai yang luar biasa kayak gitu, karena performa seorang si A ini, ya kita sebut saja si A ini sangat baik gitu, tapi qadarullah gitu ya,
ketika sudah lulus, si A ini masuk ke dalam profesi yang mendekat banyak gini. Jadi profesinya itu ke manajemen artis kayak gitu ya. Jadi ke entertain. Nah, ketika dia masuk ke entertain itu ternyata malah banyak banget ketemu sama orang-orang yang tidak mengingatkan dia pada kebaikan gitu. Malah akhirnya diajak karaokean terus, plus karaokean plus minum-minum, terus ya semakin jauh akhirnya gitu ya dari yang dulu yang awalnya dia adalah seorang pondok lulusan dari pondok pesantren. Apakah itu banyak terjadi? Banyak gitu ya. Bahkan juga ada yang karena pekerjaan yang syubhat tadi ya, sesuatu yang masuk ke perutnya tidak baik tadi itu, memilih pekerjaan yang tidak baik, akhirnya sudah tidak sholat kayak gitu. Jadi memang di sini kita perlu untuk kemudian benar-benar berpikir, dan ya tadi ya, istiqomah itu bisa kita lakukan kalau kita punya lingkungan positif yang akan terus mensupport kita kepada kebaikan. Kalau sudah lulus kuliah, kemudian ketemu dengan jutaan orang di luar sana, dan itu beda, macam-macam, kalau kita tidak punya lingkungan-lingkungan yang benar-benar support diri kita gitu ya, maka kita akan mudah sekali tergoyang kayak gitu di dunia yang sangat banyak fitnah gitu. Jadi perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan, dan karena itu akan menjadi syafaat kita di hari kiamat ya insya Allah. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, karena setiap orang baik itu pasti akan ditemukan dengan orang baik insya Allah gitu ya. Dan pada hari ini memang luar biasa ya, ada tantangan eksternal yang kemudian teman-teman harus pahami, bahwa gerakan feminisme itu luar biasa ada di Indonesia. Termasuk tadi ya, merasa bahwa jilbab itu adalah sesuatu yang nggak bebas, yang bikin kita nggak bebas. Terus jilbab itu membuat kita itu seperti terkungkung kayak gitu ya, dan ngerasa ngapain sih pakai jilbab, itu hak perempuan kita kayak terenggut. Itu terjadi, itu mulai 1900-an. Sebelum saya lahir ya, jauh banget sebelum saya lahir. Mungkin orang tua saya juga belum lahir, itu sudah ada gitu ya. Feminisme di Indonesia sudah masuk. Belum lagi liberalisme gitu. Artinya ya ini tantangan kita, apalagi hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini di era keterbukaan informasi ini banyak banget konten-konten yang kayak mendukung feminisme maupun mendukung LGBT. Nah, itu kan sesuatu yang tantangan luar biasa yang kemudian juga jadi tantangan kita sebagai seorang muslim. Bahwa ya hal-hal yang seperti ini secara eksternal itu sebenarnya tidak akan berpengaruh jika secara internal diri kita itu kuat. Artinya kita menjaga iman sama takwa kita gitu ya. Kita kuat, maka eksternalnya tidak akan bisa membuat kita goyah gitu. Jadi ini juga sebagai salah satu tantangan kita di zaman ini, dan teman-teman harus pahami ini ya. Kita akan bertemu ini, apalagi sudah keluar kampus ya, tentu kita akan berpikir akan ketemu gitu ya hal-hal yang seperti ini. Kita akan diajak ngobrol, diajak diskusi, ngapain sih kamu pakai jilbab atau hal-hal yang lain. Akhirnya kayak kita mikir, iya ya, oh iya ya, kenapa ya, dan sebagainya gitu ya. Ini ya, jadi disampaikan juga ya, orang-orang feminisme itu menyampaikan bahwa ya tubuhku gitu loh. Ngapain kok diatur-atur sama agama, apalagi diatur-atur sama undang-undang kayak gitu-gitu. Nah, padahal yang namanya kita nih ya sebagai seorang muslim ya ternyata Allah mengatur karena Allah itu tahu gitu. Kayak ginilah, ketika kita itu beli barang, orang yang mau ngasih barang itu ke kita kan tahu speknya ya, pasti dia akan dibungkus dengan rapi gitu ya. Maksudnya dia tahu ini biar speknya itu nggak rusak, itu akan dikirim dengan cara yang sangat terbaik ya. Maksudnya dibungkus dengan bubble wrap atau pakai kotak kayu biar itu terjaga. Karena kita beli barang ini elektronik mahal dari luar pulau misalnya. Nah, sama seperti itu gitu. Allah itu tahu banget gitu. Sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang muslimah itu bagaimana sih kita itu harus bisa dijaga diri kita, karena memang muslimah itu spesialnya adalah kita keluar gitu ya, keluar kemudian orang itu tidak maksudnya
seorang perempuan keluar itu pasti hal-hal yang menonjol pada dirinya itu sangat membuat laki-laki itu noleh. Itu tuh udah fitrah gitu. Jadi ini juga teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah maksudnya nggak usah tabu, ini hal yang umum gitu. Dan itu coba tanyain tuh sama yang laki-laki di sini. Itu udah kayak otomatis gitu loh. Katanya udah kayak lensa otomatis. Kalau lihat yang menonjol-nonjol itu pasti dilihat gitu. Meskipun menundukkan pandangan ya. Jadi bukan hal yang kayak ngerasa apa ya, ya itu sudah fitrahnya seorang laki-laki tertarik dengan hal-hal yang menonjol pada seorang perempuan gitu. Nah, itulah kenapa Allah itu membuat kita memberikan kewajiban untuk memakai jilbab untuk menutupi itu dan untuk membuat kita itu nyaman, tidak diganggu gitu ya. Jadi itu adalah identitas yang kemudian untuk melindungi seorang muslimah. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman mau mencintai dirinya sendiri dengan menutupkan hijab itu, karena itu adalah bentuk love yourself gitu. Bentuk love yourself adalah menjaga diri gitu kan. Kalau kita nggak mencintai diri kita kan ya udah gitu kan, diri kita kayak nggak diperhatiin gitu ya gitu. Jadi love yourself adalah bagaimana kita benar-benar menjaga diri kita agar kita tidak diganggu dengan berhijab gitu. Nah, kemudian kalau ini jadi tantangannya seperti ini ya. Sedangkan yang bukan feminis bahwa ya kita ini tubuh ini tuh cuman seperti kita nyewa. Anggaplah kita kayak ini mobil ya, mobil. Jadi ini tuh mobilnya ini mobil ya. Karena kalau misalnya kita diambil nih yang mengendarai mobil ini ya sudah, mobilnya diem aja. Jasad ini diem aja. Nah, jadi tubuh kita ini punya siapa sih? Begitu kan ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kita itu nggak punya otoritas pada diri kita. Oh, masa? Maksudnya tubuh kita. Kita tidak punya hak. Kita hanya diberikan sama Allah itu hak guna. Ya. HGB, hak guna, HGB. Hak guna dan pakai gitu. Dari tubuh kita sendiri loh ya gitu. Karena ketika sama Allah diambil nih supirnya atau jiwanya gitu kan ya. Ya sudah gitu. Bahkan bisa ditukar juga. Jadi film fiksi ya. Nah, jadi itu ya artinya apa? Oh, bisa dimasukin. Iya, bisa dimasukin jin kan ya. Maksudnya bahkan bisa loh tubuh kita dimasukin yang lain gitu ya untuk menguasai entah itu setan, entah itu jin, menguasai itu bisa gitu. Artinya ya kita jaga gitu ya. Tubuh kita yang dikasih sama Allah gitu ya. Ini kita jaga benar-benar bagaimana agar bisa terjaga kayak gitu. Dengan cara tadi kita tutupin, kita jaga dengan pakai jilbab, pakai hijab, pakai baju yang kemudian itu tidak ketat, kemudian juga pakai baju yang itu bisa melindungi kita. Karena sebenarnya pakai baju kan melindungi ya. Artinya kalau kita pakai baju itu sesuai syariat yang kemudian itu panjang, menutupi aurat dan sebagainya, itu sangat melindungi kulit perempuan karena perempuan itu sangat sensitif gitu. Jadi akan lebih terjaga benar gitu kalau kita sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, dan sampai luar biasanya ya subhanallah, pada hari ini sampai ada yang namanya gerakan No Hijab Day gitu ya, yang kemudian itu digaung-gaungkan gitu ya untuk kemudian bersama-sama melepaskan jilbabnya sebagai tanda kebebasan, freedom kayak gitu. Padahal ini bukan freedom gitu. Itulah kenapa kita pahami harus tahu tadi itu ya, bahwa jilbab, kita pakai jilbab itu karena kita cinta diri kita sayangin diri kita, bukan karena kita ngerasa terbebani dengan agama, terbebani dengan syariat, bukan, karena kita cinta sama diri kita, makanya kita pakai jilbab. Nah, jadi kalau ngajarin ke anak-anak gitu ya, anak-anak kecil yang baru kayak mereka kan katanya kan disampaikan juga sama feminis kan bilang kayak, kok anak kecil sudah dipaksa pakai jilbab? Tidak, kita ajari mereka mencintai dirinya. Jadi bukan mengajari mereka melakukan sesuai syariat. Terlalu jauh kalau anak kecil diomongin gitu ya. Tapi lebih kepada kita ingin mengajari mereka mencintai dirinya. Dengan apa? Ya, dengan memakai jilbab gitu. Karena itu bisa melindungi dirinya dari gangguan kayak gitu. Jadi itu yang kemudian kita harus lakukan gitu ya. Pada hari ini ya itu yang terjadi gitu. Kemudian juga fenomena di mana
eh, banyak perempuan muslimah juga pakai jilbab, tapi kayak di TikTok itu kan banyak yang masih joget-joget dan sebagainya dan tidak malu kayak gitu ya. Ya kita kita coba ingat-ingat ayat ini ya, bahwa perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Surat Al-Fussilat ayat 40. Jadi kalau kita nggak malu ya berbuatlah sesukamu gitu. Ini juga hadis ya. Jadi ini kita ingat-ingat banget ya, kalau misalnya kita berpikir bahwa ya tadi ya, kita bebas aja ngelakuin apapun, terserah gitu. Padahal ada hal-hal lain ya. Saya ngerasakan banget ya, maksudnya ketika saya menikah gitu ya, kemudian saya benar-benar baru paham dan benar-benar tambah lebih menjaga diri itu ketika apa namanya diceritain gitu ya dari sudut pandang laki-laki, yaitu suami saya ya jujur gitu bilang iya, ya otomatis laki-laki itu akan melihat pada tonjolan-tonjolannya perempuan gitu. Artinya ya itu sudah otomatis, maka bagaimana agar kita itu tidak jadi objek itu gitu. Bahkan sampai apa namanya sampai suami saya cerita gitu ya, gimana ya kayak gitu ya, pada hari ini ketika berada di ruangan terbuka itu disuguhkan dengan mereka yang sangat tidak mencintai dirinya dengan tadi itu ya, pakai baju di rumah dipakai di luar rumah kayak gitu kan, padahal itu untuk menghargai diri kita gitu ya. Jadi memang kita harus kemudian sebagai seorang muslimah, ya kita jaga diri kita dan jadikan diri kita ini semulia yang diinginkan Allah kayak gitu ya. Jadi eman-eman kan ya, maksudnya kita sudah diberikan tadi itu ya, sebuah spesialisasi tapi kita tidak menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, jadi itu kemudian juga sebagai seorang muslimah kita pahami banget ya, kita itu melakukan sesuatu bukan karena omongan orang ya, gitu. Saya itu dulu itu vokalis band. Saya vokalis band ya, SMA. SMA itu sampai teman-teman itu apa namanya? Mel, ikut tuh Indonesia Idol gitu. Malu saya. Jadi sering banget ikut manggung dan sebagainya, terus juga sampai ini apa namanya ikut nyanyi di kafe gitu, itu pernah gitu di SMA. Kemudian ketika dapat hidayah ketika masuk kuliah dan kemudian bertemu dengan teman-teman gitu kan ya, dan akhirnya dapat hidayah, saya langsung berubah, yang awalnya pakai hitam-hitam itu langsung berubah pakai jilbab. Itu saya tuh ngerasa kayak terlahir kembali gitu, dan terus ngerasanya tuh masya Allah ya, nyaman sekali gitu kayak gitu. Jadi kalau kita hanya berpikiran, dan pada waktu itu saya berubah, itu teman-teman SMA-nya kan langsung kayak, kamu kok kayak gini sih, sok suci dan sebagainya, karena nggak mau salaman dan sebagainya gitu ya. Ya saya nggak peduli gitu. Artinya saya melakukan sesuatu bukan karena orang lain ngomong gitu kan ya, bukan karena ada komentar, bahkan dinyinyirin dan sebagainya gitu, buat apa gitu. Tapi benar-benar melakukan itu karena ya saya paham gitu ya, bahwa ini hidayah dari Allah dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita menjalankan syariatnya itu nikmat yang luar biasa, dan ini adalah salah satu hadiah gitu loh, hadiah spesial yang Allah berikan. Jadi ya itu harus dijaga. Jadi bagi teman-teman yang sudah berjilbab, yang sudah hijrah tadi ya, itu adalah hadiah yang luar biasa. Yang namanya sesuatu yang berharga itu harus dijaga. Karena itu semoga istiqomah ya untuk menjaganya. Karena kalau kita nggak bisa jaga, bisa lepas. Banyak banget contoh teman-teman satu angkatan saya di kampus yang awalnya juga pakai jilbab, setelah lulus ternyata dibuka kayak gitu. So yang jilbabnya sudah seperti saya gitu ya, sudah satu lingkaran juga, ternyata ketika lulus lepas gitu ya. Jadi itulah tantangan dunia gitu. Jadi memang bismillah, tersebab lillah, berhargalah semua lelah, tersebab ma'allah, sederhanalah semua masalah, tersebab ilallah, ringanlah semua langkah. Jadi karena Allah akan ringan sekali pakai jilbab ini, karena Allah gitu ya, bukan karena manusia, bukan karena outfit, bukan karena apa-apa, bukan karena pujian, kamu lebih cantik pakai jilbab, kamu lebih cantik nggak pakai jilbab, enggak. Apalagi karena netizen, enggak gitu ya, tapi ini karena Allah, jadi kita akan bisa menjaganya sampai insya Allah nanti husnul khotimah gitu ya, amin amin ya rabbal alamin.
Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan ya. Sekarang boleh tanya jawab. Jadi bismillah, semoga teman-teman yang muslimah ya, yang perempuan maupun laki-laki di sini bisa menjadi orang-orang yang ibadahnya tetap taat, kemudian prestasinya juga gitu ya, dan bisa berkontribusi untuk umat ya, dan menjadi agent of change. Jadi kalau misalnya kita itu sebagai mahasiswa itu kan pasti kayak, aduh, mahasiswa tuh agent of change, terus keluar kampus nggak tahu mau ngapain. Nah itu juga PR besar buat kita. Jadi memang semoga teman-teman ketika keluar kampus pun sudah tahu dirinya siapa, hakikat dirinya. Jadi teman-teman tahu akan berkontribusi di ranah yang kalian sukai, passion yang kalian sukai, dan kontribusilah itu dengan maksimalnya gitu ya. Karena penyakit aktivis adalah nggak fokus, suka ngerasa semuanya bisa dilakukan, tapi akhirnya tidak jadi apa-apa, tidak jadi kayak spesialis apa kayak gitu. Jadi semoga teman-teman bisa seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Boleh sekarang tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Oke, Masya Allah, menarik sekali ya apa yang di-sharingkan dari Kak Amel tadi, apa yang disampaikan dari Kak Amel tadi, seperti itu. Jadi benar banget nih, apa yang disampaikan oleh Kak Amel, dengan berhijab bukan berarti bisa menghalangi aktivitas-aktivitas kita sebagai muslimah sehari-hari, sehingga membuat kita itu melepaskan hijab kita gitu ya. Jadi terlepas dari perbuatan kita, akhlak kita baik atau buruk, berhijab itu tetap wajib gitu ya. Kalau misalnya berhijab tapi tetap bermaksiat itu, nah itu jangan salahkan hijabnya ya, salahkan orangnya yang masih melanggar dari perintah Allah gitu. Jadi kalau masih ada muslimah nih yang suka lepas hijab dengan alasan self love, mencintai diri sendiri, nah itu malah salah ya Mbak ya, karena kalau kita mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, pastinya kita akan menjaga diri kita dari menjaga diri kita, bukan malah mempertontonkan secara gratis kepada yang bukan mahram gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang tadi sudah menyimak sharing-sharing yang disampaikan oleh Mbak Amel, dan sekarang punya unek-unek yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan kepada teman-teman, bisa langsung on-kan mikrofonnya, dan atau bisa juga lewat room chat. Ya, monggo yang mau bertanya. Boleh ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, nggak usah dipaksa. Belum mungkin Mbak. Mas, sebentar kita tunggu dulu. Mungkin sambil nunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya ya Mbak ya. Ada pertanyaan dari saya di Mbak. Kira-kira gimana ya Mbak kalau misalnya kita itu buat ngajak teman-teman itu untuk menyempurnakan hijabnya gitu. Kan sekarang ini fashion itu sudah ngetren gitu ya. Jadi banyak teman-teman apalagi yang remaja-remaja gitu lebih milih mengikuti tren fashion daripada mengikuti aturan hijab yang sesuai dengan syar'i seperti itu. Iya. Untuk yang baru berhijrah dan baru mengenakan jilbab, kalau menurut saya it's okay gitu ya. Untuk mereka belajar di awal, untuk kayak fashion, misalnya mereka melihat pada sosok gitu ya, sosok influencer siapa yang pakai jilbab terus dia ikutin. Untuk di awal nggak apa-apa gitu. Artinya jangan kemudian kita langsung judge, jilbabanmu salah, pakai jilbabmu nggak sesuai syariat dan sebagainya. Itu membuat mereka tidak nyaman dan pasti lari gitu ya. Jadi kita jangan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan taraf pemahamannya gitu. Artinya apa yang kita pahami dengan orang yang lain pahami itu kan beda gitu ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pahami, ya pasti tidak akan nyampe gitu, malah terkesan menjudge atau menyalahkan. Tapi ya
alangkah lebih baik kalau kita kemudian itu pertama kita support dulu, kemudian baru kita kasih paham sedikit demi sedikit, atau kita kasih hadiah berupa buku-buku yang sesuai syariat yang menarik gitu ya, kayak apa ya, yuk berhijab kayak gitu ya, atau dikasih jilbab gitu kan ya, dikasih jilbab yang syar'i. Jadi nggak hanya sekedar ih kamu nih kayak gini, tapi kita tidak memberikan solusi gitu ya, itu kan sangat nggak sesuai dan bikin orang juga ngerasa nggak nyaman dengan diri kita. Jadi lebih baik kita mau langsung memberikan solusi gitu. Oh, dia nanti lama-lama kita diskusi, kalau dia sudah trust sama kita ya lama-lama pasti bisa gitu. Karena ya kita kembali berkaca pada diri kita sih ya. Nggak tahu kalau teman-teman barangkali sudah lahir sudah pakai jilbab. Kalau saya kan baru pakai jilbab itu SMA kelas 1 gitu. Dan itu proses yang panjang. Itu pakai jilbab yang hanya sekedar pakai gitu ya. Dan kemudian baru berhijrahnya 2009 gitu. Waktu masuk kampus. Jadi proses yang panjang itu kan ada banyak hal yang mempengaruhi. Nah, ketika itulah kemudian ya kita harus pahami bahwa kalau ketemu dengan orang yang sama, yang ketika dia baru memulai dan baru memakai ya support gitu. Karena pasti ketika dia baru berhijrah itu kayak tantangannya banyak banget. Waktu saya SMA, saya sudah pakai jilbab kelas 1, tapi kayak masih pengen lepas-lepas gitu. Ketika di apa ya kelas 2 pas ya itu ngeband gitu ya, rasanya kayak ya aku kok nggak keren nih kalau pakai jilbab gitu ya, padahal vokalis band gitu. Itu sempat gitu sampai kayak mau lepas lagi, tapi ingat lagi ngapain gitu kan ya, eman-eman ya sudah tetap pakai meskipun jilbabannya juga ya sekedarnya gitu. Itu tapi nanti proses insya Allah akan ada, karena kita nggak tahu dari mulut siapa hidayah itu hadir ya. Kita hanya sebagai ya semoga perantaranya kita gitu kan. Tapi kalau mungkin bukan kita ya, semoga suatu saat lagi kita doakan dia dapat hidayah. Amin, amin. Oke, jazakillah khairan, Kak, jawabannya. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Indrastito. Izin bertanya, Kak. Konteks open-minded apa sih arti sebenarnya dalam Islam? Seringkali banyak orang membenarkan sesuatu yang salah dengan alasan open-minded. Nah, Oke. Ya, oke. Jadi open mind itu batasannya seperti apa gitu ya? Ya, jadi pada dasarnya gitu ya, kita open mind tetap ya. Open mind itu artinya kita terbuka dengan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Kayak apakah kemudian kita menolak TikTok gitu, Instagram yang dulu juga nggak ada, Facebook juga dulu juga nggak ada ya, tapi yang paling baru kan TikTok ya. Sebagai seorang orang-orang yang kemudian bergulat pada kebaikan. Ternyata bukan yang masalah itu bukan TikTok-nya, bukan Instagram-nya, tapi siapa yang ngisi gitu. Artinya harusnya kalau kita ingin lingkungan TikTok itu berubah menjadi yang awalnya cuma joget-joget aja, tapi kemudian ada yang dakwah di sana, ya kita harus masuk gitu loh. Itu open mind gitu ya. Jadi kita terbuka dengan inovasi-inovasi sesuatu yang baru yang sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi kemudian juga kita tidak menutup diri untuk jangan juga menjadi orang-orang yang ini apa namanya terlalu kebablasan gitu ya. Beda ya sama open mind sama kebablasan. Kebablasan ya tadi ya menganggap ya akhirnya batasan-batasannya ditabrak. Misalnya kalau misalnya di rumah tangga gitu ya sebagai suami istri nganggapnya ya ngapain sih taat sama suami gitu. Kan kita ya ini jadinya feminis kan kita itu sama aja gitu, derajatnya kita sama, jadinya kita feminis gitu. Jadi kita paham gitu ya batasan-batasan yang dibolehkan dalam Islam itu bagaimana, dan kita juga paham bahwa batasan-batasan ini itu kita tidak langgar. Jadi open mind itu lebih terbuka, bagaimana kita itu memakai ya atau menggunakan fasilitas zaman now gitu ya, kecanggihan teknologi hari ini dan perubahan semuanya gitu ya, milenial disruption hari ini itu tapi kita lakukan untuk kebaikan gitu. Itu open mind. Tapi kalau misalnya kita kebablasan yang tadi itu, kita malah berpikirannya itu melenceng, liberalis, ngerasa semua agama sama. Nah, itu baru kebablasan. Jadi perlu benar-benar memahami ini dan coba pelajarin ini gitu ya, pelajarin. Maksudnya kita harus belajar nih sebenarnya
pemikiran liberalis itu gimana, kayak gitu-gitu itu kita harus pelajarin. Karena kalau kita tidak pahami mereka bagaimana caranya bergerak, ya kita bisa-bisa aja ngikut gitu. Ngikutin, karena kan pelan-pelan banget tuh cara mereka untuk membuat kita itu akhirnya belok gitu ya. Jadi memang harus kita pahami ini. Hati-hati dan bismillah tadi kalau berkumpul dengan banyak orang yang baik, insya Allah kita akan tetap dijaga dengan kebaikan. Amin. Gitu. Jadi mungkin dari penanya Ahina Industrito, apakah sudah bisa terjawab atau mungkin ada feedback? Teman-teman boleh? Ya, cukup katanya. Oke. Oh, cukup ya. Okay. Cukup. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau sudah sekali. tidak ada, sudah. Oh, Izin ada. bertanya. Oh iya, silakan. Ya. Tadi kan sempat langsung aja ya. Ya baiklah. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian ketika kita berada di suatu lingkungan yang notabene tidak mendukung kita untuk berhijab atau mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita nantinya seperti itu, lalu bagaimana cara kita menetralisir hal tersebut agar anak tersebut itu bisa tetap berhijab dengan Tetap baik. istiqomah gitu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Oke. Sebenarnya masalah ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana sih kita bisa tetap istiqomah atau menjaga istiqomahan kita meskipun di lingkungan yang tidak baik ya. Kalau muslimah tetap berjilbab, kalau yang laki-laki ya tetap mempertahankan keimanannya ya. Maksudnya ada banyak juga laki-laki yang futurnya itu kan dari yang rajin sholat di masjid jadi nggak sholat di masjid awalnya gitu. Terus setelah nggak sholat di masjid, tiba-tiba bolong. Nah, itu naudzubillah ya. Jadi tetap hal yang pertama banget memang ketika kita tidak dapatkan lingkungan itu, ya kita harus proteksi diri kita gitu ya. Sebenarnya kan sekarang mudah banget ya. Kita dapatkan yang namanya kajian-kajian itu banyak tempatnya gitu. Online di mana-mana bisa, YouTube kajian banyak gitu. Artinya ketika kita mulai kayak terbelok gitu, coba sih cari taujih kajian yang kemudian membuat kita kembali untuk balik kayak gitu. Seperti itu ya. Karena memang di situ penting banget untuk kita pahami gitu. Karena kalau misalnya kita itu ikut di dalam sana, pertama sih kayak ngerasa sungkan-sungkan gitu ya. Tapi kedua, ketiga itu udah ngerasa biasa gitu. Itu terjadi. Jadi memang hati-hati banget untuk bisa kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, alangkah lebih baik kita pertama tadi ya tetap bisa sering ikut kajian kayak gitu, sering cari kajian. Terus misalnya kalau misalnya kita itu kayak dipaksa, misalnya di pekerjaan lah ya, contoh di pekerjaan yang itu kerjaan itu memang kayak selingkungannya semuanya itu membuat kita itu suka di pekerjaan semua teman-teman kerjanya itu ngajak karaokean. Nah, ke karaokean gitu. Kalau nggak ikut karaokean nanti dipecat. Masa ada sih kayak gitu ya. Maksudnya atau nggak enak sama bosnya. Nah, ya kalau saran saya ya, maksudnya kalau saya secara pribadi memang agak strike gitu. Maksudnya ya sudah, nggak usah, bilang aja mohon maaf nggak bisa gitu. Karena memang ada keperluan lainnya. Sampaikan hal-hal yang tidak bohong tapi benar gitu loh. Maksudnya kayak gimana sih? Ya udah, pokoknya saya ada acara gitu, jadi nggak bisa ikutan atau apalah alasannya dan lain sebagainya gitu ya. Yang intinya nggak usah ikut. Karena sekalinya kita ikut, kita keterusan. Ya lama-lama tadi kayak akhirnya yang awalnya kita itu nggak mau, akhirnya iya kayak gitu. Kayak udah biasa kan, jadinya yang awalnya kita kayak ada batasan, termasuk juga ngobrol sama lawan jenis yang kayaknya itu kita itu pahami itu ada batasan, ternyata ketika kita berada di lingkungan yang itu biasa, akhirnya kita sudah mulai nggak ada batasan,
terus kita terusin ya, akhirnya ngerasa kayak, oh biasa aja lah, ngapain sih gitu-gitu banget ya, nggak boleh juga gitu. Akhirnya kita lupa bahwa ada batasan-batasan loh yang harus kita jaga gitu. Jadi dari diri kita sendiri harus berani menolak, bilang enggak gitu ya. Terus kemudian temukan komunitas teman-teman ngaji, itu penting banget. Jangan pernah sampai kita itu terlepas dari itu, karena kita nggak bisa sendirian. Setan itu mudah sekali menyergap orang sendirian yang tidak punya teman-teman yang support kebaikan. Itu udah banget, mudah banget. Jadi kayak kita udah enggak, aku nggak bakalan lengah kayak gitu. Tapi kita sendirian, nggak punya teman yang ngingetin, ya bakalan tetap belok. Jadi pastikan jangan pernah putus ngaji bareng teman-teman dalam kebaikan gitu, karena itu akan menjaga kita. Gitu. Itu ya. Oke, Ada lagi? Masya Allah. Ya, gimana penanya, Mas Ahnesa? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan di ini ya, di live, saya juga live IG. Walah, ya. Bagaimana menyikapi kita berada di lingkungan dalam circle yang imbang, misalnya kita punya teman yang suka kajian dan teman yang hobi dunia malam. Untuk membawa pribadi kita sendiri gimana? Oh, dalam menghargai pertemanan itu. Jadi ada teman imbang ya. Jadi ada teman baik yang itu hobinya dunia malam, sama ada yang teman yang hobinya kajian gitu ya. Bagaimana menyikapinya? Oke. Ya, oke. Kalau dari saya gini, jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin kemudian menjaga dirinya gitu ya tadi ya. Ya sebenarnya untuk masalah menghargai pertemanan itu bukan berarti kita harus mengiyakan semua ajakannya. Ya. Karena apa? Pun saya tuh punya sahabat bukan muslim, itu ada gitu ya. Itu sahabat juga, ya teman dekat gitu. Meskipun udah nggak terlalu dekat ya, maksudnya itu juga teman gitu. Dan artinya apakah kemudian saya akan selalu ikut apa yang dia lakukan? Ya tidak gitu. Gitu ya. Jadi menghargai pertemanan itu adalah kita saling berkompromi dengan pilihan masing-masing. Nah, itu dewasa. Jadi kita harus bersikap dewasa ya. Kalau kita itu berteman dengan orang yang kemudian dia suka sesuatu dunia malam tadi dan kita tidak, ya harusnya dia sebagai teman kita juga menghargai pilihan kita untuk tidak ikut dalam dunia malam itu. Itu. Jadi pilih benar-benar dari diri kita yang kemudian enggak wis gitu. Menolak dengan baik. Bukan karena kita tidak menghargai. Jadi lucu kalau misalnya kita kayak gini ya, diundang sama, misalnya saya diundang sama teman saya ke rumahnya untuk makan-makan, dan dia sajikan babi, terus saya menghargai pertemanan saya, jadi saya makan. Nah itu contohnya gitu. Enggak kan, enggak kayak gitu kan. Nah jadi sebagai seorang muslim ya tetap kita jaga gitu ya batasan-batasan itu. Meskipun saya menghargai, saya bilang, mohon maaf ya, saya muslim, saya tidak akan makan ini. Karena di muslim saya nggak boleh makan ini. Nah, kalau dia sebagai teman saya menghargai saya, ya dia akan memilih untuk, oke, aku menghargai apa yang kamu pilih. Gitu. Aku menghargai keputusanmu. Gitu. Jadi nggak yang namanya baper, loh nggak bisa, kamu harus makan. Enggak. Gitu. Ya sama kayak temannya tadi ya, kalau temannya hobi dunia malam, terus kita menolak, ya harusnya dia menghargai pilihan kita untuk tidak ikut. Gitu. Jadi kalau bisa, ajak dia kajian. Ya, karena ada teman yang suka kajian, jadi ya ajak dia ke kajian gitu. Kalau misalnya, ayo udah ikut dulu gitu ya. Kalau misalnya yang, loh tapi kamu harus ikut ke itu apa? Ke klub dulu. Nah, ya janganlah, jangan diiyain gitu ya. Kalau tidak bisa, jadi kan ada nih ya, ada orang-orang yang memang bisa berdakwah di tempat-tempat ekstrim gitu ya. Maksudnya tadi berdakwah di tempat dunia malam. Nah, kalau itu kuat, kalau mestinya kalau kita kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak kuat ya ojo, daripada kita yang kecemplung dan akhirnya kita yang nggak bisa balik gitu, nah itu bahaya. Jadi mending nggak usah. Itu sih ya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, baik yang di sini maupun di sini. Silakan. Oke, mungkin ada satu lagi Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya. Itu gimana sih Kak menurut Kakak, itu kan tentang tren fashion saat ini,
yang sudah banyak inovasi-inovasi dalam fashion hijab syar'i gitu ya, tapi cenderungnya itu malah ke tabarruj gitu Kak. Nah itu kira-kira boleh nggak sih Kak? Oke, tren fashion hijab saat ini ya. Jadi pertanyaannya, hari ini itu sudah mulai banyak tren fashion hijab, tapi lebih ke tabarruj gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus pahami ini dulu ya. Jadi pun seorang muslimah itu ketika kita pakai jilbab, itu apakah kita ingin gitu ya. Kalau kita gini loh, ini kan masalah hati juga ya. Kita pakai jilbab keluar rumah, itu niatnya apa? Kalau niatnya kita adalah biar kelihatan cantik di depannya ikhwan, di depannya mas-mas, di depannya laki-laki yang bukan mahram, nah itu sudah salah dari awal. Akhirnya kayak, jilbabku nggak bagus, ini outfitnya nggak sesuai, ini. Dan memang hanya untuk menggoda dong jadinya. Jadi kayak ya sama aja kita pakai jilbab, tapi niatnya adalah biar dilihat, biar dilirik, biar dianggap cantik. Gitu. Jadi itu niat dulu. Niatnya diperbarui dulu ya, diperbaiki dulu bahwa niatnya pakai jilbab itu apa gitu. Terus setelah itu juga kita juga nggak bisa ngejudge orang yang kemudian itu niatnya emang kayak gitu, itu nggak bisa ya. Meskipun misalnya dia sudah syar'i, tapi ternyata ya tadi ya centil sama laki-laki ya, itu barangkali dia baru hijrah gitu. Nah, kita bantu. Kalau misalnya kita kita yang sudah lama hijrah, maksudnya udah lebih duluan gitu ya. Tapi kan ya sebenarnya sama aja. Tapi kita lebih duluan dan lebih paham, misalnya ya kita bantu gitu. Artinya ya jangan ngejudge kayak gitu. Tapi memang ini ya PR banget ya, karena saya juga pernah nemuin gitu ya, pernah nemuin muslimah pakai cadar, ternyata pacaran gitu. Itu real di kejadian nyata saya temuin gitu ya. Dan itu benar-benar di cross check itu pacaran, bukan sama suaminya. Nah, itu kan sedih ya, saya sebagai teman, saudara muslim itu ya sedih gitu. Nah, ya kita ingetin itu gitu ya. Diingatkan. Mungkin kita nggak bisa ngejudge dulu, tapi ya pelan-pelan kita sampaikan. Kalau misalnya kita kenal ya kita lama-lama pahamkan itu gitu ya. Apa hubungannya jilbabmu ini sampai pakai cadar ini dengan kelakuannya itu, nah itu dihubungkan gitu. Artinya ya kita merubah nih outfitnya secara syar'i, tapi ya juga harus merubah secara hatinya juga, kelakuannya juga gitu ya. Insya Allah kita ingin sama-sama menjadi seorang muslimah yang baik gitu. Jadi jangan menjudge. Terus juga untuk masalah tabarruj yang secara mungkin lebih ke make up-an gitu ya. Langsung aja. Kayak make up-an ya. Ya lagi-lagi kalau masalah make up-an juga saya pernah tulis di IG saya ya, make up-anlah pada tempatnya. It's okay kalau misalnya kan ini ada yang memang sama sekali tidak mau pakai gitu. Tapi kalau misalnya nih saya nikah gitu ya. Terus maksudnya sudah diundang, sudah dibuatin karena saya nggak ngurusin misalnya ya, saya nggak ngurusin kayak waktu saya nikah itu saya datang ke resepsiannya saya itu kan dari Kota Malang ya, saya nggak sama sekali nggak ngurusin outfitnya, nggak ngurusin make up, saya sama sekali nggak tahu. Jadi saya ke tempat suami, kita kan udah selesai akad dan resepsi itu sebulan setelahnya. Itu langsung ditarik gitu, langsung didandani dan semacam-macam gitu. Sampai saya juga nggak tahu baju yang dipakai kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi ya sudah, gitu. Artinya make up-anlah pada tempatnya. Dan kalau saya sendiri ya, selama ketika saya bersuami gitu ya, sekarang jadi banyak sering make up gitu. Apalagi saya bisnisnya berdua, maksudnya kita ngantor ini berdua. Ya jadi yang make up-an terus. Kenapa? Ya buat suami gitu. Beda kalau teman-teman belum nikah terus memang pengen dilihat orang lain ya tadi ya, niatnya adalah biar kelihatan cantik, glowing, terus disukain ikhwan-ikhwan laki-laki. Nah, itu jangan gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi misalnya lagian hari ini kan kita pakai cadar, bisa pakai cadar, bisa pakai masker gitu kan ya, keluar. Jadi sebenarnya ya mau make up-an nggak make up-an juga nggak kelihatan kok gitu. Jadi nggak usah capek gitu kan ya. Udah kayak gini-gini terus nggak kelihatan juga gitu. Jadi ya menurut saya sih teman-teman make up-anlah pada tempatnya. Kalau masalah tabarruj itu juga hati. Jadi kalau memang niatnya adalah
untuk mencari perhatian lawan jenis mending nggak usah gitu ya. Emang kita udah capek-capek pakai jilbab, menjaga diri dan lain sebagainya, ternyata hanya sekedar agar orang lain manusia melihat kita seperti sosok yang muslimah, swalehah gitu, eman-eman gitu. Kalau hanya karena manusia gitu ya. Gitu. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, udah jam 5 ya. Ya, udah jam 5 kurang 3 menit ya Kak ya. Oke, jazakillah khairan atas jawabannya Kak Amel. Mungkin karena sudah ini ya, udah menjelang maghrib gitu, karena keterbatasan waktu juga, jadi sesi Q&A kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin barangkali teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa tanya langsung ke Kak Amel ya Kak, di DM IG mungkin. Namanya apa Kak IG-nya? Amelia Dwi Matasari ya? Oke, nanti bisa Amelia teman-teman. DMS. Oh ya, itu. Nanti bisa teman-teman follow, terus juga kalau ada pertanyaan bisa nyusul langsung ke DM-nya Kak Amel langsung gitu ya. Terus jangan lupa juga buat follow IG-nya kami Jember, agar teman-teman selalu update terus gitu ya agenda-agenda seru kita lainnya, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Ada satu yang aku lupa. Oke. Gini, aku mau bagi-bagi buku, jadi masih punya buku Nokta Juang Perempuan Pejuang ya. Jadi teman-teman silakan nanti apa yang didapatkan di agenda hari ini bisa di tag di IG ya, di story aja nggak apa-apa. Nanti aku pilih beberapa orang langsung bisa dapat bukunya. Masya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan Kak. Nah, Masya Allah nih, nanti teman-teman ya, jangan lupa tag Kak Amelia Dwim S ya, Dwim S gitu. Oke. Jangan lupa juga follow akunnya kami Jember ya teman-teman, buat update terus agenda-agenda seru kita yang lainnya. Dan juga alhamdulillah nih, gak terasa waktunya cepat berlalu karena saking asiknya kita ngobrol sama Kak Amel tentang tema yang menarik hari ini gitu ya. Dan mungkin sebagai penutup Kak Amel bisa memberikan closing statement nih Kak buat teman-teman. Oke, closing statement-nya selagi muda berkontribusilah dan banyak belajarlah, karena memang mumpung teman-teman ini masih punya banyak kesempatan dan masih di kampus ya, semuanya masih kuliah ya. Ya. Jangan sia-siakan. Ada yang sudah lulus ini sebenarnya. Ada yang sudah lulus ya. Jangan sia-siakan dan teruslah berada di lingkaran kebaikan. Insya Allah. Kan disitulah kita akan selalu terjaga dan menjadi pribadi-pribadi yang duduk di kebaikan. Semoga kita ketemu di jannahnya. Amin, amin. Ya, nanti kalau atas banyak salahnya ya. Iya, nanti kalau kita nggak ketemu di jannah, jangan lupa dicari ya. Oke, Masya Allah, jazakillah khairan Kak Amel atas sharing ilmu dan motivasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Amel dapat bermanfaat dan semakin menambah insight, semangat buat teman-teman semuanya yang hadir di sini untuk semangat mempertahankan keistiqomahannya, menutup aurat dengan sempurna, khususnya bagi para akhwat nih, para muslimah yang auratnya paling banyak ya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Nah, mungkin semoga Allah selalu memudahkan kita untuk selalu menjaga keistiqomahan ini, menutup aurat dengan sempurna seperti itu. Marilah kita perbanyak ini ya, perbanyak tabungan pahala gitu, mengurangi sebisa mungkin dosa-dosa gitu ya, karena jannah itu memang gratis gitu, tapi tiket untuk masuk ke surga itu sangat sulit untuk diperjuangkan gitu. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa mengambil banyak hikmah dari acara ini, semakin mendapatkan inspirasi, semakin menambah semangatnya untuk tetap mempertahankan keistiqomahannya dalam berhijab syar'i, seperti itu. Sekali lagi, jazakumullah khairan kepada Kak Amel, kepada seluruh panitia penyelenggara webinar Gemar 2021.
rekan-rekan kami daerah Jember dan juga seluruh peserta webinar Gemar 2021 baik yang di Zoom maupun di live IG yang telah berkenan menghadiri acara ini mulai dari awal hingga akhir acara seperti itu. Jazakillah khairan. Afwan Jidan jika selama memandu acara ini saya banyak kekurangan atau kesalahan dalam berkata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Gitu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ada pantun ini sebentar. Oke, jadi sekuntum mawar berduri, mawarnya ada 7. Heni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit undur diri ya. Terima Saya kasih. Assalamualaikum. Oh, Kak, sebentar dokumentasi dulu. Oke. Dokumentasi dulu ya. Oke. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC Kak Desi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel dan Mbak Amel dan Mbak Heni buat penyelenggaraan webinarnya. Gini kan kita kan mau nutup nih, kita mau doa bareng dulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Amel ya. Mbak Amel. Teman-teman aja. Soalnya udah ada tamu di sini. Oke, mari kita tutup acara kita, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar ini. Dan insya Allah dari bidang pengurus, dari bidang perempuan kami, Jember bakalan lebih sering lagi buat ngadain diskusi-diskusi ke depannya. Jadi ditunggu aja dan jangan pernah bosan buat ikutin webinar-webinarnya kita. Nah, mari kita bareng-bareng tutup dengan doa tafarakul majlis. Subhanakallahumma, istighfar dulu ya, hamdalah dulu, istighfar baru doa penutup majelis. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih semua yang telah hadir di webinar ini. Sekian dari saya, MC, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bareng dulu ya, Kak? Bareng dulu ya. Oke, Kak Amel. Ya. Kak Amel. Oke, Betul, mungkin sebentar, teman-teman yang masih off-cam bisa nyalakan kameranya sebentar aja. Kita foto bareng. Oke. Masih ada Ahina Indrastito, De Afiska, Mbak Naima, Mbak Salsa, Mbak Zidni, Mbak Rina masih belum on-cam. Yuk. Sebentar aja. Oke. Mbak Amelnya masih belum ini ya. Gimana? Kita tunggu dulu. Ya Mbak Naimah nggak apa-apa. Terima kasih Mbak udah hadir. Oke, nggak apa-apa Mbak Naimah. Mbak Amelnya masih Amelnya kayaknya lagi nerima tamu ya. Atau gimana? Ya udahlah. Udahlah kita. Oh ini sudah. Oke, Udah yang mulai. lainnya ini ya. Di Afiska masih belum? Mbak Salsa. Ya udahlah. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Bisa ini dulu, apa namanya? Pose dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Jazakillah khairan. Jazakumullah khairan buat semuanya yang telah hadir di sini. Bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum